Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa semangatnya Bapak Ibu. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat. Hai, kurang kompak nih Bapak Ibu. Kalau saya tanya apa kabar, Bapak Ibu jawab luar biasa gitu ya, sambil mengepalkan tangan gitu ya. Oke. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa. Masya Allah. Hari ini kita akan belajar apa kira-kira Bapak Ibu, ada yang tahu? Berpikir komputasional. Oke, benar sekali. Hari ini kita akan belajar berpikir komputasional di PAUD. Sebelum kita membahas lebih dalam, lebih lanjut lagi berkaitan dengan berpikir komputasional di PAUD, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Mungkin silahkan Bapak pimpin doa dulu Bapak. Siap gak? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Jadi sebelum kita membahas lebih dalam lagi berkaitan dengan berpikir komputasional, di sini saya ingin memperkenalkan diri dulu nih Bapak Ibu. Jadi kenalin Bapak Ibu, saya Adelina Rosidi. Bapak Ibu bisa panggil saya Adel. Sekarang saya bertugas di BGTK NTB. Ada yang tahu BGTK NTB di mana? Tahu. Nusa Tenggara Barat. Di Jepung. Oke, benar sekali Bapak Ibu. Alamat kantornya itu di Jempong. Jadi BGTK ini pusat pelatihan, tempat-tempat Bapak Ibu guru melakukan pelatihan gitu ya. Tidak afdol rasanya Bapak Ibu kalau hanya saya aja nih yang perkenalkan diri. Mungkin saya minta dari Ibu perkenalkan diri dulu Bu. Baik, terima kasih Bu Adel. Perkenalkan saya Yusril Mahalini. Saya dari TK Sirotol Mustaqim. Oke, Sirotol Mustaqim. Di mana itu Bu alamatnya Bu? Di Barabai. Oh, Barabai, Lombok Tengah. Atau di mana itu Bu? Lombok Utara. Oh, di Lombok Utara. Oke, silakan selanjutnya. Terima kasih Bu Adel. Perkenalkan, nama saya Rosi Pratiwi. Saya guru di PAUD Kasih Bunda, Bu. Oh, di mana itu PAUD Kasih Bunda? Di Pagutan, Bu. Oh, di Pagutan, deket ya? Iya. Oke, silakan selanjutnya Bapak. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Sukirman. Saya guru di TK Al-Mutakin Kota Bima Bu. Oke, Kota Bima jauh banget ya Bapak Ibu ya. Silakan selanjutnya. Ya, baik. Perkenalkan nama saya Kirom Afgan Sahreza. Saya dari TK Kasih Beringin, Bu. Oh, Kasih Beringin. Di mana itu Pak alamatnya? Di Lombok Tengah. Oh, di Lombok Tengah. Jadi dari berbagai TK ya Bapak Ibu ya berkumpul di tempat ini untuk belajar bersama berkaitan dengan berpikir komputasional. Oke Bapak Ibu, selanjutnya nih, apa sih yang Bapak Ibu ketahui atau pendapat Bapak Ibu ketika pertama kali mendengar kata komputasional? Untuk mengetahui jawaban dari Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu bisa men-scan kode QR yang ada di depan dan bisa langsung mengisi pendapat Bapak Ibu ketika pertama kali mendengar kata komputasional. Sudah ya Bapak Ibu ya? Oke. Jadi di sini ada beragam jawaban ya Bapak Ibu ya. Ada jawaban dari Pak Kirom. Ini ya Pak Kirom ya? Iya, betul. Oke. Jadi jawaban dari Pak Kirom berkaitan dengan komputer. Oke. Ada jawaban dari Mbak Rosi berkaitan dengan pemrograman. Ada jawaban dari Pak Sukirman berkaitan dengan cara kerja komputer. Oke, ada jawaban dari Bu Yusril nih. IT, rumit, identik. Wah, jawabannya beragam ya Bapak Ibu ya ketika pertama kali mendengar kata komputasional. Jadi berdasarkan jawaban dari Bapak Ibu ini, ada juga tadi saya lupa, oh ada jawaban berkaitan dengan coding. Oke, jadi berdasarkan jawaban-jawaban dari Bapak Ibu ini, saya ingin bertanya nih Bapak Ibu, apakah kita sebagai Bapak Ibu guru bisa menerapkan berpikir komputasional di PAUD? Bisa. Bisa ya Bapak Ibu ya? Apakah kita akan mengajarkan berkaitan dengan coding? Tidak. Tidak ya? Iya. Jadi Belum waktunya Bu. oke, benar sekali. Jadi di jenjang PAUD kita bukan mengajarkan peserta didik kita untuk belajar cara nge-coding. Namun kita mengajarkan dia tentang cara berpikir selayaknya komputer. Bagaimana sih cara berpikir atau bekerjanya komputer? Cepat.
cepat. Oke, ada lagi? Teratur. Teratur. Oke, sistematis. Ada lagi? Oke, benar sekali. Jadi, berpikir komputasional ini Bapak Ibu bukan tentang coding, melainkan cara berpikir. Jadi di sini kita membangun pondasi atau cara berpikir dari peserta didik kita yang kita tanamkan sejak PAUD agar memiliki kemampuan dalam berpikir yang struktur, sistematis, dan logis. Jadi kira-kira Bapak Ibu penting nggak sih berpikir komputasional ini kita terapkan di PAUD? Penting. Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Ada yang mau menjawab? Saya Bu. Oke, silahkan Bapak. Iya, seperti yang disampaikan tadi, ini sangat penting karena dapat membantu anak-anak sedari dini untuk berpikir secara terstruktur, logis, sistematis yang akan bisa mereka manfaatkan ke depannya di masa yang akan datang. Oke, jadi benar sekali ya poinnya dapat ya. Ada cara berpikir. Jadi benar sekali, berpikir komputasional ini sangat penting diajarkan di PAUD agar peserta didik kita di PAUD ini memiliki cara berpikir yang struktur, sistematis, dan logis. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama itu Bapak Ibu diharapkan dapat menganalisis komponen-komponen dari berpikir komputasional. Kemudian Bapak Ibu juga indikator hasil belajarnya Bapak Ibu dapat menganalisis juga komponen-komponen dari berpikir komputasional itu. Nah, di sini kita akan belajar berkaitan dengan komponen-komponen apa saja sih yang dapat kita ajarkan di aktivitas pembelajaran ketika kita mengajar anak-anak PAUD kita. Ada yang tahu di sini komponen-komponen apa saja sih yang ada di berpikir komputasional ini? Dekomposisi, Bu. Oke, ada lagi? Rekognisi pola, Bu. Oke, ada lagi? Algoritma. Oke, ada lagi satu? Abstraksi. Oke, benar sekali Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu sampaikan, kita akan mengajari peserta didik kita dalam setiap proses pembelajarannya dengan mengenalkan komponen-komponen ini. Namun kita bukan mengenalkan dekomposisi itu apa, namun kita latih dalam aktivitas-aktivitas pembelajarannya. Jadi dekomposisi, ada yang mengetahui dekomposisi itu apa? Ya Bu, Oke. dekomposisi itu yaitu cara memecahkan masalah yang besar kemudian dipecah menjadi yang kecil-kecil kemudian dikelola dengan baik Bu. Oke, jadi dekomposisi itu memecah masalah besar menjadi masalah yang lebih kecil atau potongan-potongan kecil agar dapat diselesaikan. Contohnya apa kira-kira Bapak Ibu dalam aktivitas pembelajaran? Oke. Pada aktivitas pembelajaran anak PAUD atau anak TK yaitu anak-anak tersebut menyimpan kembali mainan-mainan yang bentuknya berbeda-beda. Oke, benar sekali. Jadi itu salah satu contoh dari aktivitas pembelajaran untuk komponen dekomposisi. Untuk selanjutnya rekognisi pola. Apa sih rekognisi pola dan aktivitas apa yang dapat dilatih dalam setiap proses pembelajaran di kelas? Oke, silakan. Rekognisi pola itu berarti mengenali keteraturan suatu data atau hal atau benda lah. Oke. Terus contohnya itu mengurutkan benda dari besar ke kecil atau mengurutkan berdasarkan warna, berdasarkan bentuk dan sebagainya. Oke, benar sekali. Rekognisi pola itu intinya mengenali kesamaan pola. Gitu ya, kata kuncinya mengenali kesamaan pola. Selanjutnya, algoritma. Oke, silakan. Kalau algoritma itu merancang langkah-langkah yang logis dan berurutan untuk menyelesaikan masalah. Oke, contohnya kira-kira apa, Ibu? Kalau contohnya mungkin kalau misalnya anak-anak itu mengikuti urutan mencuci, langkah-langkah mencuci tangan. misalnya sesuai Oke, poster. benar sekali. Jadi ada kata kuncinya urutan atau langkah-langkah. Jadi benar sekali yang dibilang Ibu Yusril tadi ya. Salah satu contohnya algoritma itu ketika peserta didik kita mengetahui urutan langkah-langkah dalam mencuci tangan. Selanjutnya abstraksi. Bu. Oke. Abstraksi itu kita fokus pada informasi yang penting dan mengabaikan detail yang tidak didapat. Contohnya nanti misalnya anak-anak diminta untuk menonton video atau diminta untuk melakukan suatu kegiatan, nanti setelah itu kita minta mereka untuk menceritakan ulang kembali apa yang sudah mereka lakukan. Oke, benar sekali. Abstraksi itu ya, membuang detail-detail yang tidak penting intinya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu sudah mengenal komponen-komponen berpikir komputasional di sini. Saya ingin mengetahui sejauh mana sih Bapak Ibu mengetahui terkait dengan berpikir komputasional dari komponen-komponennya ini. Silakan Bapak Ibu bisa scan QR. Oke, jadi di sana ada 5 pertanyaan.
Oke, sudah ya Bapak Ibu ya. Di sini kita sudah bisa melihat hasilnya. Hasil tertinggi ada Mbak Rosi. Kita beli plus dulu buat Mbak Rosi. Oke. Jadi di antara 5 pertanyaan ini ada 1 pertanyaan yang memang banyak kesalahan Bapak Ibu jawab. Yang pertama berkaitan dengan aktivitas menyusun langkah membuat mie instan termasuk komponen apa kira-kira Bapak Ibu? Algoritma. Apa Bapak Ibu? Algoritma. Oke, jadi jawaban yang benar algoritma Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu banyak jawab salah ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke, selanjutnya kita main game lagi ya Bapak Ibu ya. Setuju? Oke. Jadi games dulu yuk. Oke. Jadi di sini ketika Bapak Ibu melihat pernyataan ini, jika Bapak Ibu setuju Bapak Ibu bisa tepuk tangan. Jika Bapak Ibu tidak setuju Bapak Ibu bisa diam. Oke? Anak-anak hanya bisa belajar berpikir komputasional jika sekolah memiliki gadget atau komputer. Oke, benar. Jadi ini salah ya. Berpikir komputasional bukan hanya ketika anak-anak memiliki gadget ataupun komputer. Oke, Bapak Ibu, saya rasa Bapak Ibu sudah mengenal ya komponen-komponen dari berpikir komputasional ini. Setelah kita belajar selama kurang lebih 15 menit, kira-kira apa sih kesimpulan yang Bapak Ibu dapat ambil dari pembelajaran kita hari ini? Mungkin ada yang mau menjawab? Oke, silahkan Ibu. Berpikir komputasional itu tidak berarti harus belajar coding atau menggunakan komputer. Oke. Melainkan kita juga bisa menggunakan berbagai sarana prasarana untuk melatih anak-anak mengenai cara berpikirnya. Oke, benar sekali ya. Nangkep ya poinnya Bapak Ibu ya. Bukan kita mengajarkan anak-anak coding, namun kita mengajarkan anak-anak cara berpikir. Mungkin di sini ada yang mau bertanya lagi? Bertanya berkaitan dengan apa yang sudah kita pelajari tadi nih Bapak Ibu. Ada berkaitan dengan dekomposisi, algoritma, rekognisi pola, dan abstraksi. Sudah cukup jelas ya Bapak Ibu ya? Atau ada yang masih mengganjal gitu di benak Bapak Ibu? Saya Bu. Oke, silahkan Ibu. Di sekolah kami Bu, di PAUD Kasih Bunda, di situ tuh ada anak yang tidak bisa diam gitu. Jadi ketika kita meminta dia untuk menceritakan kembali apa yang dilakukan itu susah. Nah, bagaimana Bu cara kita mengatasi itu? Oke, cara mengatasi anak yang tidak bisa diam ya. Saya rasa semua anak-anak PAUD tidak bisa diam ya, Bapak Ibu ya. Karena lagi masa aktif-aktifnya. Cara kita melatihnya di aktivitas pembelajaran itu Bapak Ibu. Ketika kita ingin melatih dia di komposisi misalnya, kita harus terus mengajarkan dia atau memberikan dia instruksi-instruksi ketika cara mencuci tangan yang benar misalnya. Itu kan ketika dia sudah bisa cara mencuci tangan yang benar, itu tandanya dia sudah bisa berpikir komputasional untuk komponen dekomposisinya. Jadi melatihnya itu di aktivitas-aktivitas pembelajarannya atau di pembiasaan-pembiasaannya. Ada lagi Bapak Ibu? Saya rasa cukup ya Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Mungkin sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Ada banyak hal yang udah kita pelajari terkait dengan komponen, pentingnya berpikir komputasional. Selanjutnya kita akan belajar berkaitan dengan prinsip-prinsip dari berpikir komputasional ini. Mungkin itu aja Bapak Ibu untuk pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu aja, saya tutup ya Bapak Ibu ya. Iya, Bu. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan ataupun apapun kurangnya selama proses pembelajaran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.